Oppo A57 464 dan Oppo F1s 464. Kedua HP ini sekarang harganya 500 ribuan aja. Kamu pilih yang mana nih, Oppo A57 atau Oppo F1s? Seperti biasa, sebelum aku membandingkan HP-nya, aku mau disclaimer terlebih dahulu. Kedua HP ini sebenarnya bukan HP Oppo original, melainkan udah direfurbish dan beberapa komponennya udah diganti sama komponen KW. HP ini juga bukan HP resmi, maka dari itu HP ini bisa dijual dengan harga murah. Oppo A57 mobile phone 464 dan Oppo F1s mobile phone 464. Pertama-tama kita mulai dari tampilan HP-nya terlebih dahulu. Untuk tampilan bagian depan kedua HP ini mirip banget. Ada sebuah kamera selfie, ada iris, ada sensor proxy dan sensor cahaya di kedua HP-nya. Bagian depan bawahnya juga sama, ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking kapasitif. Tapi yang untuk Oppo F1s ini, tombol home-nya itu bisa dipencet layaknya tombol pada umumnya. Untuk Oppo A57, tombol home-nya itu cuma kapasitif aja. Di kedua HP ini letak fingerprint-nya juga sama di bagian tombol home bagian tengah seperti ini. Di samping kanannya kedua HP ini tuh mirip banget, ada sebuah tombol power sama slot SIM tray. Oppo A57 slot SIM tray-nya udah triple slot seperti ini. Sedangkan Oppo F1s slot SIM tray-nya itu masih hybrid seperti ini. Jadi bagusan Oppo A57 untuk slot SIM tray-nya. Di samping kirinya sama ada tombol volume, di bagian atasnya Oppo A57 kosong, sedangkan Oppo F1s ada mikrofon 1 biji. Di bagian bawahnya untuk Oppo A57 ini ada lubang jack audio, mikrofon, port charging micro USB dan ada speaker. Sedangkan Oppo F1s ini ada lubang jack audio, ada speaker kanan kiri dan ada port charging micro USB. Di bagian belakangnya untuk Oppo A57 ini ada sebuah kamera utama dan LED flash. Ada tulisan Oppo juga. Sedangkan di HP Oppo F1s ini ada sebuah kamera utama, ada LED flash, ada tulisan Oppo. Sama ya bentuknya di bagian belakang, cuma beda aja, yang Oppo F1s lebih gede daripada Oppo A57. Di HP Oppo A57 refurbish ini pakai layar 5,2 inci dengan resolusi 720 x 1280 pixel. Sedangkan di HP Oppo F1s refurbish layarnya 5,5 inci dengan resolusi 720 x 1280 pixel. Di kedua HP ini layarnya juga bukan layar ori, bisa dilihat dari kontras dan kecerahan layarnya. Coba perhatikan, kontras di kedua HP ini tuh kebiruan dan keabu-abuan gitu. Icon-iconnya juga kelihatan blur. Makanya aku bilang LCD di kedua HP ini bukan LCD ori. Tapi nggak masalah karena kedua HP ini harganya cuma 500 ribuan aja. Jadi wajar kalau misalkan LCD HP-nya pakai LCD KW, bukan pakai LCD ori, karena harga LCD aja udah mahal. Dari tampilan HP-nya kedua HP ini mirip banget, hampir nggak ada bedanya, cuma beda di bagian tombol home, slot SIM tray sama Oppo F1s lebih gede aja, selebihnya itu mirip. Mungkin buat orang yang suka HP compact lebih bisa milih Oppo A57, sedangkan yang suka HP layarnya gede bisa pilih Oppo F1s. Untuk performanya di kedua HP ini nggak beda jauh ya, malahan terlihat imbang gitu. Tapi saat aku rasain pakai kedua HP ini, aku ngerasa di HP Oppo F1s refurbish ini lebih kencang sedikit dibandingkan Oppo A57 refurbish. Tapi keduanya oke lah, sama-sama kencang seperti ini. Terbilang worth it untuk HP yang harganya cuma 500 ribuan aja. HP murah tapi performanya itu bisa lumayan. Untuk spesifikasinya, Oppo A57 pakai chipset Snapdragon 435 dengan fabrikasi 28 nanometer, inti CPU 8 core. Untuk Oppo F1s refurbish pakai MediaTek MT6750 dengan fabrikasi 28 nanometer dan inti CPU-nya 8 core. Nah, untuk fabrikasinya kedua HP ini sama-sama 28 nanometer, pastinya kedua HP ini bakalan cepat panas kalau dipakai buat kerjaan yang agak berat. Untuk baterainya, Oppo A57 refurbish pakai baterai 2900 mAh, sedangkan Oppo F1s refurbish pakai baterai 3075 mAh. Cuma beda tipis saja, bedanya cuma 175 mAh. Tapi baterai Oppo F1s lebih gede dan layarnya juga lebih gede. Pasti konsumsi baterainya itu nggak jauh berbeda di kedua HP ini. Kemudian untuk versi Androidnya, Oppo A57 refurbish ini menang sedikit dibandingkan Oppo F1s refurbish karena udah pakai Android 6 atau Marshmallow, sedangkan Oppo F1s refurbish cuma pakai Android 5 atau Android Lollipop. Nah, nggak beda jauh sih, cuma beda sedikit aja, beda satu level. Di kedua HP ini juga udah nggak bisa install aplikasi benchmark, contohnya Geekbench 6 udah nggak support di kedua HP ini.
Kemudian untuk kameranya di kedua HP ini tuh sama aja ya sebenarnya 13 dan 16 megapiksel kalau itu HP yang original. Tapi di kedua HP ini kan udah refurbish dan bukan HP resmi juga. Pastinya udah ada gantian-gantian gitu. Nggak tahu kameranya masih ori atau enggak. Nah di HP ini saat dicek pakai AIDA 64 untuk kamera belakangnya yang Oppo A57 13 megapiksel, Oppo F1s juga 13 megapiksel. Tapi untuk kamera depannya yang Oppo A57 terbaca 16 MP, sedangkan yang Oppo F1s cuma 8 megapiksel. Tapi kalau produk yang ori sih sama aja di kedua HP ini 13 dan 16 megapiksel. Langsung kita cobain aja kameranya. Inilah perbandingan hasil foto di HP Oppo A57 refurbish dan Oppo F1s refurbish. Di foto pertama, kelihatan kamera Oppo A57 refurbish lebih bagus karena warnanya lebih real daripada Oppo F1s refurbish yang warnanya itu sedikit ngeblur dan over kontras. Ini foto pertama. Ini foto kedua ya, kelihatan banget Oppo A57 lebih bagus dibanding Oppo F1s. Ini foto ketiga juga kelihatan banget kan Oppo A57 lebih bagus, warnanya lebih padat dan kelihatannya juga lebih real gitu dibanding Oppo F1s yang over kontras dan kelihatan ngeblur. Ini foto kamera depannya juga sama, Oppo F1s itu blur banget dan warnanya itu kelihatan jelek lah. Kalau Oppo A57 masih mendingan di kamera depannya. Tapi keduanya HP refurbish ya, bukan HP ori. Mungkin kameranya udah diganti sama kamera yang KW di kedua HP ini. Jadi memang kualitasnya itu nggak bisa disamakan gitu di kedua HP ini, karena bukan HP ori lagi, pasti udah ganti-gantian gitu. Nah jadi menurutku di HP yang refurbish ini kameranya mendingan kamera Oppo A57 dibandingkan Oppo F1s. Kalau mau dipakai buat main game di kedua HP ini sebenarnya udah nggak terlalu worth it sih. Contohnya buat game Battleground atau game MOBA seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, CODM itu udah nggak terlalu worth it. Bisa sih dipakai buat main tapi sering ngeframe gitu, sering nge-lag dan cepat panas banget di kedua HP ini. Terutama di bagian belakangnya sini buat main game itu udah panas banget kedua HP ini. Tapi HP ini masih bisa kalau dipakai buat main game ringan seperti Stumble Case. Dipakai buat Stumble Case masih bisa, tapi tetap aja di bagian belakang HP-nya itu cepat panas. Ya begitulah HP ini dipakai buat seharian aja HP ini udah cepat panas, apalagi dipakai buat game-game gitu. Soalnya kan spesifikasi HP ini terbilang kentang atau kurang bagus. Sejatinya kedua HP ini tuh HP yang rilisnya udah lama banget. Jika dibandingkan HP-HP keluaran terbaru pastinya udah ketinggalan jauh. Soal memori di kedua HP ini juga gak ada kemungkinan gak asli sih. Misalkan ditentang ponsel HP-nya itu 464, RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB. Tapi ini bukan memori asli. Saat dicek pakai aplikasi device info seperti AIDA 64 itu akan ketahuan aslinya. Contohnya seperti ini, masuk ke aplikasi AIDA 64 langsung ke bagian sistem aja. Ini akan ketahuan memori aslinya itu RAM-nya cuma 3GB di kedua HP ini. Terus ukuran penyimpanan internalnya cuma 25,07GB untuk Oppo F1s dan 23,41 untuk Oppo A57. Ini artinya 3/32 aja, RAM-nya 3GB, ROM-nya 32GB. Aslinya seperti itu, 3/32 bukan 464. Tapi harap maklum aja karena ditentang ponselnya itu memang dimanipulasi sedemikian rupa. Ya karena ini bukan HP ori dan bukan HP resmi. Jadi aku nggak merekomendasikan kalian buat beli HP ini. Soalnya HP seperti ini kondisinya acak sih. Bisa dapat unit HP yang bagus, tapi bisa juga dapat unit HP yang jelek atau cacat. Tapi kalau misalkan kalian mau beli, lebih baik manfaatkan garansi dari e-commerce-nya baik-baik. Contohnya kalian beli HP seperti ini lewat Shopee ya. Di Shopee kan ada garansi 2 hari, bisa diperpanjang lagi totalnya jadi 5 hari. Nah selama 5 hari itu kalian manfaatin baik-baik buat ngecek apakah HP-nya itu normal atau enggak. Kalau normal dan dipakai enak, nyaman ya dipakai aja. Tapi kalau misalkan dapat yang cacat, jelek, misalkan baru beli udah sering mati, baterainya bocor, atau malah nggak hidup sama sekali, atau LCD-nya nggak bisa disentuh, bisa kalian ajukan pengembalian, retur atau refund dana lewat Shopee-nya langsung. Tapi aku saranin kalau mengembalikan HP-nya, retur atau refund itu memang lewat Shopee-nya langsung aja. Jangan lewat garansi tokonya ya, lewat Shopee-nya langsung atau lewat e-commerce-nya langsung. Oke, untuk videonya sampai di sini aja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu ya, Bos.